Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Matius 7 ayat 22 dan 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Demikianlah firman Tuhan. Ada zaman begitu penuh dengan kuasa nama Kristus, ketika dipakai mengusir roh-roh jahat, sampai-sampai orang-orang Kristen yang fasik pun kadang-kadang ikut memanfaatkan nama itu. Seseorang bisa saja mengusir setan keluar dari orang lain, tetapi dalam dirinya sendiri ada setan. Atau lebih tepatnya lagi, malah dia sendirilah setannya. Tuhan pasti mengenal siapa kepunyaannya dan pernah mengaku serta mengasihi mereka sebagai miliknya. Maka ia pasti akan mengenal, mengakui, dan mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Akan tetapi, jika dia tidak pernah mengenal mereka, itu karena memang sejak semula dia tahu bahwa mereka adalah orang munafik yang hatinya busuk, sama seperti ia mengenal Yudas. Orang-orang seperti itu akan menerima hukuman yang lebih berat. Dia akan menolak seruan itu secara terbuka. Aku tidak pernah mengenal kamu. Dan karena itu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ketika ia datang sebagai manusia, ia memanggil orang berdosa agar datang kepadanya. Tetapi ketika ia datang dalam kemuliaan, ia akan mengusir orang berdosa daripadanya. Mereka yang tidak mau datang kepadanya untuk diselamatkan, harus enyah daripadanya untuk menerima hukuman. Enyah dari Kristus itu sama dengan neraka dari segala neraka. Itu tempat yang paling bawah dari segala kesengsaraan yang akan dialami orang-orang terkutuk, terpisah sama sekali dari semua pengharapan untuk beroleh kebaikan Kristus. Orang-orang yang hanya sekedar mengaku percaya Kristus, tetapi tidak mau melakukan lebih daripada itu untuk melayaninya, tidak akan diterima olehnya atau diakuinya pada hari yang agung itu. Lihatlah betapa manusia dapat jatuh dari ketinggian pengharapan ke dasar jurang kesengsaraan. Betapa mereka bisa dicampakkan ke dalam neraka melalui depan pintu sorga. Seharusnya ini menjadi peringatan bagi semua orang Kristen. Jika seorang pengkhotbah yang mengusir setan dan mengadakan banyak mujizat saja dapat tidak diakui oleh Kristus karena perbuatan kejahatan, apa jadinya dengan kita seandainya didapati seperti itu juga? Jika kita memang seperti itu, maka pastilah kita juga akan mengalami hal yang sama. Di hadapan Allah, pengakuan terhadap agama tidak akan mendukung siapapun yang hidup bergelimang dalam dosa. Oleh sebab itu, setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita
dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.